Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Seperti kita ketahui bersama, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Hukumnya adalah haram, karena ini dapat merugikan orang lain. Agama Islam selalu mengharamkan sesuatu yang tidak baik atau merugikan. Pelaku riba tidak hanya melibatkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, tetapi seluruh pihak yang terlibat dalam proses transaksi riba tersebut dan akan dilaknat oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Orang-orang yang suka melakukan riba selama masa hidupnya, niscaya saat dibangkitkan dari kubur dalam keadaan gila sebagai bentuk hukuman dari Allah untuk pelaku riba. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Pelaku riba akan mendapatkan azab Allah di dunia maupun di akhirat. Karena ini termasuk dosa besar yang dilaknat Allah dan Rasulullah. Ada banyak dalil lainnya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang menerangkan tentang bahaya dosa riba. Inilah bahaya dari dosa riba yang telah kami rangkum di antaranya. 1. Doa tidak akan dikabulkan. Allah memberikan azab di dunia di mana doa pelaku riba tidak akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Betapa merugi ketika setiap hari sholat, puasa, dan ibadah lainnya untuk menjalankan perintahnya, justru doa tidak akan diterima dan dikabulkan Allah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, wahai Robku. Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim nomor 1014. 2. Apabila riba sudah merajalela, maka penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Ketika riba sudah menyebar luas ke seluruh negeri, maka kaum dari negeri atau daerah tersebut berhak mendapatkan azab dari Allah. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah marak perzinaan dan praktik ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim, beliau mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Imam Az-Zahabi mengatakan, hadis ini sahih. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini Hasan Layoirihi sebagaimana disebut dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 1859. 3. Hilangnya keberkahan dalam harta. Allah akan memberikan orang yang melakukan riba sebuah bencana atau musibah, misalnya penyakit, hartanya terbakar hingga dicuri. Pada akhirnya harta yang dimiliki akan cepat habis dan tidak bersisa tanpa keberuntungan dan keberkahan apapun. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Ali Imran ayat 130. Allah juga berfirman dalam surah lainnya yang artinya, dan sesuatu riba tambahan, yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka, yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Bahkan Allah juga akan memusnahkan riba sebagaimana dalam ayat lainnya yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. 4. Sedekah, infak dan zakat dari harta riba tidak diterima Allah. Allah tidak pernah menerima harta yang disedekahkan dari hasil riba. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Hal ini juga diperkuat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib baik. Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Masih berkaitan dengan hal yang sama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya lalu dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu. Hadis riwayat Muslim nomor 1014. 5. Dosa riba paling ringan seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Pelaku riba akan mendapatkan dosa riba yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Coba kalian bayangkan betapa besarnya dosa riba ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2274. 6. Memakan hasil riba dosanya seperti 33 kali berzina. Memakan harta hasil riba bahkan lebih parah dari 33 kali berzina. Buruknya perbuatan riba disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Ka'ab al-Ahbar, seorang mantan pendeta Yahudi yang paham akan kitab-kitab Yahudi, bahkan bisa mengetahui secara umum mana bagian yang sahih dan batil dari kitab tersebut. Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala, 1981. Ka'ab radhiyallahu anhu menyatakan, aku berzina sebanyak 33 kali lebih aku suka daripada memakan 1 dirham riba yang Allah tahu aku memakannya ketika aku memakan riba. Hadis riwayat Ahmad 5 nomor 225. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih. 7. Akan diperangi Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa nekat melakukan riba, padahal larangan sudah sampai kepadanya, maka hendaklah dia bersiap mendapatkan serangan peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang akan menang melawan Allah? Allah Azza wa Jalla berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-279. Para pelaku riba termasuk golongan orang-orang yang tidak disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dalam salah satu hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, rentenir, penyetor riba, nasabah yang meminjam penulis transaksi riba, sekretaris, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. 8. Bangkit dari kubur dirasuki setan. Orang-orang suka melakukan riba selama masa hidupnya, niscaya saat dibangkitkan dari kubur dalam keadaan gila sebagai bentuk hukuman dari Allah untuk pelaku riba. Allah berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dari Auf bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah dosa-dosa yang tidak terampuni, gulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, khianat, korupsi. Barang siapa melakukan gulul terhadap sesuatu barang, dia akan membawanya pada hari kiamat. Dan pemakan riba, barang siapa memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila, berjalan sempoyongan. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, orang-orang yang makan, mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, hadis riwayat Tabrani di dalam Mujamul Kabir, nomor 14537, Al-Khatib dalam Et-Tarikh. Dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah nomor 3313 dan Sahih Et-Targhib nomor 1862. 9. Dibakar api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada Ka'ab mengenai riba. Nasihat tersebut berbunyi, wahai Ka'ab bin Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 614. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. 10. Mendapat azab berat. Hal ini didasari dari hadis yang disampaikan berikut. Lelaki yang di pinggir sungai melempar batu ke mulutnya hingga berdarah dan kembali seperti semula. Aku, Rasulullah, bertanya, apa ini? Salah seorang lelaki yang bersamaku menjawab, yang engkau lihat dalam sungai darah itu adalah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. 11. Di hari kiamat perut mereka akan membesar dan dipenuhi ular.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam Isra, aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular. Ular itu nampak dari luar. Aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad. 12. Mulutnya disuapi batu dan berenang di sungai merah seperti darah. Azab dari dosa riba ini sangatlah menyeramkan dan siksaannya sangatlah pedih, sebagaimana disampaikan dalam hadis berikut. Kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berenang di dalamnya, dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu, sembari membuka mulutnya dan orang yang mengumpulkan batu tadi akhirnya menyuapi batu ke dalam mulutnya. Orang yang berenang tersebut akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian ia kembali lagi pada orang yang mengumpulkan batu. Setiap ia kembali, ia membuka mulutnya lantas disuapi batu ke dalam mulutnya. Aku berkata kepada keduanya, apa yang sedang mereka lakukan berdua? Mereka berdua berkata kepadaku, berangkatlah, berangkatlah. Maka kami pun berangkat. Dalam lanjutan hadis tersebut dijelaskan pula. Artinya, adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itulah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari nomor 7047. Itulah berbagai ancaman, azab, dan siksaan yang pedih dan mengerikan bagi pelaku riba. Alangkah baiknya bertaubat sebelum terlambat. Sesungguhnya nikmat maksiat hanya sesaat, namun akan membawa celaka di dunia dan di akhirat. Hanya Allah Azza wa Jalla tempat memohon pertolongan. Semoga kita semua selalu dihindari dari perbuatan buruk dan siksa api neraka. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM-YM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.